atau belangkar tiba-tiba gitu kan, hidup sendiri, gerak-gerak sendiri. Kan istilah orang tua dulu kalau itu apa pasarannya buat bawa mayat, kalau itu tengah malam misalkan hidup sendiri itu pasti bakal ada yang meninggal. Tiba-tiba itu langsung gak ada apa-apa. Begitu saya lihat langsung dari kamar mandi itu tuh keluar sosok gitu kan, langsung menghadap ke saya ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini mengulas kisah kedatangan seorang narasumber, yang mana narasumber ini pernah bekerja di salah satu rumah sakit yang kami samarkan namanya, kami tidak sebutkan namanya untuk menjaga nama baik rumah sakit tersebut. Beliau ini pernah bekerja di rumah sakit sebagai pembantu di rumah sakit, jadi suka membantu perawat gitu. Dan beliau ini banyak kisah horor yang menyeramkan, yang mana beliau ingin menyampaikan ceritanya di mengulas kisah di channel Pajak ini. Untuk kisahnya, mari kita dengarkan langsung dari narasumber. Dia selamat datang. Ya, selamat. Pak Asep. Sebelumnya perkenalkan dulu, narasumber ini bernama Saudara Bapak Asep Furqon. Ya, kita langsung aja ceritanya ya. Gimana kisahnya, cerita di pengalaman di rumah sakit waktu bekerja di rumah sakit. Jadi Tahun berapa gitu? mulai masuk rumah sakit itu kerja di rumah sakit kalau nggak salah mulai masuk tahun 2007 mulai masuk rumah sakit 2007, tapi belum maksudnya belum masuk data karyawan di rumah sakit, masih BHL waktu itu, buruh harian lepas. Honor ya? Iya honorer. Jadi 4 bulan, selama 4 bulan dari awal masuk selama 4 bulan itu jadi masih membantu perjalanan supir ambulan. Oh, Ya, mendampingi supir ambulan. Misalkan ikut supir ambulan. ikut supir ambulan ya, mengantar jenazah ataupun mengantar pasien rujukan ke rumah sakit yang lebih besar gitu. Jadi selama 4 bulan. Nah, kebetulan setelah 4 bulan itu ternyata di rumah sakit yang biasa saya diam itu membutuhkan karyawan khusus pembantu gitu, bantu perawat, dokter, membantu ya kayak beberes atau apapun banyak lah gitu fungsinya gitu istilah pembantu gitu. Nah mungkin untuk beberapa tahun ke depan, jadi dari semenjak masuk diakui sebagai karyawan di rumah sakit tersebut, walaupun memang kondisinya gitu, karena kondisi rumah sakit itu pasiennya banyak. Oh, pasiennya? Iya, ada rawat inap, ada UGD, ada tempat bersalin, banyak, komplit gitu. Nah, selama kerja beberapa tahun ke depan, awalnya gitu, tidak pernah sama sekali menjumpai sosok-sosok makhluk aneh, gaib gitu. Walaupun memang di samping itu tetaplah namanya rumah sakit, kalau dari aura setiap aura negatif pasti ada. Cuman ketika merasakan aura negatif, waktu itu masih belum dihiraukan lah, udah biasa gitu. Aura negatif itu selama wujudnya tidak nampak gitu, atau misalkan tidak ada suara itu, hanya baru aura negatif. Setelah beberapa tahun saat itu, ya misalkan gini, kalau untuk sekedar suara mungkin kayak pernah mengalami kejadian suara? Ya, suara itu sering, kayak suara yang nangis atau suara yang minta tolong. Dari kan itu kan ada ruang, ada 2 lantai. Kadang-kadang suka kedengar itu yang dari lantai 2. Karena kan lantai 2 itu operasionalnya cuma pagi sampai siang. Kalau sore tutup, jadi
operasional untuk UGD 24 jam sama penerimaan rawat inap itu di bawah, di lantai bawah. Kebetulan waktu itu sempat ya dengar seperti itu, kayak orang minta tolong atau ketawa gitu, suara-suara ketawa atau suara-suara orang lagi rame gitu, kayak lagi ngantri daftar gitu, kayak lagi rame gitu. Malam-malam gitu. Malam-malam. Dan rata-rata saya sering dengar dari beberapa karyawan yang mungkin sudah senior, seringkali ini kejadian rata-rata terdengar suara aneh atau suara-suara ketawa, suara-suara menangis. Itu rata-rata beberapa karyawan senior sering berbicara, menceritakan bahwa kejadian seringkali terjadi pada jam 1 malam atau jam 1:15. Jadi jam 1:15 pasti selalu ada kejadian aneh di malam-malam tertentu. Itu juga di malam-malam tertentu. Nah, atau di posisi ketika UGD tiba-tiba kalau dinas malam itu sepi. Kalau sepi, tidak ada pasien yang kontrol atau yang berobat, itu biasanya suka ada kejadian gitu. Oh, mitosnya begitu. Mitosnya seperti itu. Karena kan itu kebetulan rumah sakit yang dulu saya tempat kerja itu katanya berdirinya tahun 53. Oh, udah cukup lama ya. Udah cukup lama, iya, cukup lama. Nah, suatu ketika saya dinas malam, waktu itu memang keadaan sepi. Akhirnya perawat sama dokter sama bidan jaga itu mereka berencana untuk, karena pasien sepi, jadi berencana untuk udahlah tidur aja gitu, istirahat di tempat yang sudah dikhususkan kan untuk ruang rawat, untuk ruangan bidan sama dokter istirahat. Untuk ruang istirahat. Sebelum mereka istirahat, mereka bilang seperti ini. Katanya kalau misalkan ada pasien atau ada yang mau kontrol atau ada yang kecelakaan atau ada yang mau ganti infusan, bangunin aja kita gitu, karena kamarnya kebetulan di samping UGD di lantai 1. Nah, waktu itu saya karena memang sebagai pembantu di rumah sakit, jadi waktu itu saya kebetulan kan di rumah sakit itu nggak ada satpam, belum ada satpam. Jadi waktu itu saya diharuskan mungkin tidak boleh tidur, jaga malam, tidak boleh tidur. Nah, begitu mereka masuk ke ruangan istirahat, saya kebetulan diam di ruang pendaftaran di depan ruang tindakan UGD waktu itu. Udah jam 11, jam 12. Nah, jam 12, jam setengah 1 mulai kerasa ngantuk. Di depan itu saya di ruang jaga itu mulai merasa ngantuk gitu. Tiba-tiba sekitar jam 1 saya keinget cerita orang-orang terdahulu sering bilang gini, jam 1 malam itu sering ada kejadian yang seperti itulah gitu. Nah, akhirnya itu pas banget begitu saya lihat jam 1 mulai ngerasain aura-aura negatif gitu. Kayak tiba-tiba udara dingin gitu. Dingin, padahal udah pakai jaket, pakai mantel gitu biar hangat. Sendiri. Kebetulan kan lampu pendaftaran itu digelapin, terus ruang tindakan UGD terang. Nah, ruang yang belakang itu kebetulan di belakang itu ruang rawat inap. Terus tidak lama kemudian setelah saya lihat jam, tiba-tiba ada yang suara ketuk pintu. Karena kan pintu di rumah sakit di sana itu kaca tentunya. Jadi saya kedengaran ketuk pintu, dok. Terus kedengaran suara manggil dokter, perawat gitu. Tolong infusan habis, kayak gitu. Yang saya dengar seperti itu jelas banget. Terus kedua kalinya dokter, perawat, tolong infusan habis lah. Itu kan. Jadi begitu saya dengar seperti itu, akhirnya saya coba ke ruangan dokter sama perawat. Saya coba bangunkan perawat jaga di sana dan saya bilang ini, dok, bu, maaf bu, ada infusan yang harus diganti, ada yang habis. Wah, masa iya, kata perawat jaga waktu itu.
Masa iya? Kan tadi jam 10 udah dicek semuanya udah masih penuh. Tolong kamu lihat dulu ke bawah deh, ke ruang rawat inap. Lihat dulu bener enggak ada yang habis infusan. Akhirnya saya coba cek dulu ke ruang rawat inap. Waktu itu kalau kurang lebih yang dirawat itu hampir ada kurang lebih karena di satu ruangan kan. Itu kurang lebih ada sekitar 21 orang. Begitu saya masuk ke ruang rawat inap, di situ saya lihat yang jaga pasiennya pada tidur. Terus saya lihat satu persatu gitu infusannya. Dari 21 pasien yang ada di rawat inap itu semuanya penuh. Gak ada yang habis, gak ada yang kosong. Dan dari kejadian itu karena memang dari rawat inap ke ruang UGD ke tempat saya yang awal tadi jaga di depan itu karena mungkin agak jauh. Akhirnya saya di sana mulai ngerasain bahwa wah pasti sosok yang tadi bukan manusia gitu yang minta. Emang nggak ada ruangan lain, di ruangan lain nggak ada pasien lagi? Nggak ada, karena itu satu ruangan. Jadi waktu itu cuman yang beda itu ruang diare. Jadi untuk ruang DBD atau yang penyakit yang lain di situ disatuin. Ada pasien di ruang itu? Ada banyak di ruang itu. Saya coba cek semuanya penuh memang. Karena memang perawat jaga di sana rata-rata jam 10 malam itu sebelum mereka istirahat biasanya ngontrol dulu, ngasih dulu obat, terus ngontrol dulu infusan semuanya biar nggak ada yang ini gitu, biar tengah malamnya bisa tenang gitu. Tengah malamnya bisa tenang gitu. Terus ditambah kan di rumah sakit itu kebetulan kita tidak terlalu banyak yang kerja kalau di semalam. Itu biasanya bidan 1, perawat 1, sama dokter 1, terus pembantu 1, jadi 4 orang setiap pergantian shift gitu. Kecuali kalau dinas pagi. Jadi tipikal rumah sakitnya bukan rumah sakit yang gede ya? Bukan, standar itu standar rumah sakit Jakarta masih puskesmas gitu. Cuman DTP dengan tempat perawatan, jadi komplit di sana. Nah, dari semenjak kejadian itu saya percaya bahwa benar-benar. Padahal itu udah beberapa tahun kerja gitu, nggak dari awal gitu. Nah, dari semenjak kejadian itu, setelah saya percaya gitu ya, bahwa itu memang kayak apa ya, jadi disebutnya kayak jadi apa sih kalau diracuni orang, hati-hati. Terbawa suasana ketakutan gitu. Jadi mindsetnya jadi arahnya takut gitu. Nah dari situ mulai sering kejadian itu, entah dalam seminggu atau dalam sebulan atau dalam 3 bulan ke depan pasti aja gitu. Entah itu tiba-tiba kayak kursi roda jalan sendiri gitu. Atau belangkar tiba-tiba gitu kan, hidup sendiri, gerak-gerak sendiri. Kan istilah orang tua dulu kalau itu pasaran yang buat bawa mayat, kalau itu tengah malam misalkan hidup sendiri itu pasti bakal ada yang meninggal. Mitosnya seperti itu. Dan setelah saya pelajari, telaah, terus sesuai dengan faktanya memang benar ketika terjadi itu, ketika waktu itu pernah sekitar jam 2:30 udah menjelang subuh, 2:30 tiba-tiba si belakang di depan itu tiba-tiba jalan sendiri kenceng banget itu, gitu. Balik lagi terus sekitar jam 4:30 datang pasien yang kecelakaan, ditaruh di situ di belakang yang tadi gitu. Dan itu dari situ mulai terus sering gitu kejadian. Jadi kalau bercerita tentang basic latar belakang saya itu memang orangnya penakut sebetulnya. Semakin saya takut justru semakin tantangannya semakin, kenapa sih selalu ada gitu, selalu ada ujian selalu berhadapan dengan hal sesuatu yang menakutkan. Gitu. Karena memang dari dulu saya kan dari kecil, setahu saya kan orangnya memang penakut banget gitu. Tapi di dunia kerja justru malah kenapa harus ditantang dengan sesuatu yang mungkin ini menakutkan gitu. Dan alhamdulillah gitu, dari pengalaman kerja di rumah sakit sampai akhirnya sekarang gitu,
ternyata memang kita harus percaya bahwa yang gaib itu ada. Iya. Yang gaib itu ada, terus memang kembali lagi ke kita manusia itu makhluk paling sempurna istilahnya gitu. Jadi gak harus ya dipercayai harus, tapi bukan berarti harus jadi penakut gitu. Justru semakin diuji semakin kuat, mungkin semakin terbiasa, walaupun memang pada akhirnya memang jadi terbiasa gitu. Terus apalagi cerita yang menegangkan lagi selama bekerja di rumah sakit? Nah itu jadi ini pertanyaan yang sangat bagus gitu untuk saya. Jadi beberapa tahun ke depan terus itu kalau nggak salah saya berakhir kerja itu karena memang saya ada kerjaan di tempat yang lain. Jadi sekitar tahun 2001. Tahun 2001 itu adalah tahun yang sangat-sangat benar-benar ekstrim buat saya, dan itu pengalaman paling parah seumur hidup saya. Awalnya itu 2 hari sebelum kejadian saya ketemu teman chef gitu, kumaha kabarnya, udah aman, kerja di mana? Oh saya jadi pembantu di rumah sakit. Wah keren kata dia gitu. Terus dia bilang gini, dia tiba-tiba nanya gini, chef ini kalau pakai bahasa Sunda gini, chef cik cenah mana salila gawe di rumah sakit pernah panggil teh juri gitu. Dia nanyanya kayak gitu, dan saat itu spontan saya mau jawab gini, ya gitu. Jadi ada rasa gimana ya, rasa sombong mungkin takabur gitu. Mana ada, bohong kata orang, di rumah sakit saya tahun-tahun nggak pernah lihat apalah jadi satu apa pernah seperti gitu. Bagikan saya di rumah sakit sebagai pembantu kan tidak hanya membagikan makan untuk pasien, tidak hanya membantu perawat dalam misalkan infus atau tindakan yang lainnya ketika ada yang kecelakaan, atau dalam ngurus jenazah gitu kan, ketika ada yang kecelakaan meninggal saya bersihkan. Jadi kerjaan saya itu seperti itu. Jadi sejauh sebanyak korban yang pernah dibantu saya bersihkan, saya angkat, saya bantu perjalanan di ambulan, memang itu saya nggak pernah sama sekali nggak pernah ngalamin yang horor. Nggak ada gitu, nggak pernah gitu. Saya sampai mikir kayak gini, masa iya kata saya dibantuin kumaha nakut-nakutin gitu. Nah waktu itu teman saya nanya seperti itu, chef mana yang salila gawe di rumah sakit pernah dipanggilan juri gitu. Nah saya spontan menjawab, wah mana ada kata saya, ketemu juri, nu aya juga juri ketemu sama saya gitu. 2 hari setelah dari ada pertanyaan seperti itu, saya kebetulan kebagian shift malam. Ketika saya mulai masuk udah mulai gak enak, perasaan tuh kok gak enak gitu, dari mulai berangkat dari rumah itu gak enak gitu, kok gak enak gitu. Akhirnya waktu itu kebetulan yang perawat sama bidan sama dokter jaganya kebetulan itu perempuan semua, laki-lakinya cuma saya satu. Nah karena sepi, kondisi malam itu sepi. Biasanya kan kalau suka ada gitu yang kontrol dari pabrik atau dari mana-mana kan kebetulan kontrak ini kan sama pabrik-pabrik gitu, sama perusahaan-perusahaan. Malam itu sepi. Kalau nggak salah itu tahun 2001, cuma tanggalnya saya lupa. Tapi seingat saya itu kejadiannya malam Selasa, seminggu menjelang pernikahan saya. Kejadian seperti itu. Nah, itu kan saya di dalam pikiran saya ketika udah jam 9, jam 10 masih nggak ada pasien. Akhirnya jam setengah 11 kurang lebih perawat sama dokter sama bidan yang biasa itu istirahat. Katanya Chef, kamu di depan aja, di dekat pintu. Ya biasa di lobi gitu tempat pendaftaran. Dan di tempat pendaftaran itu kebetulan belakangnya itu kamar mandi, kamar mandi khusus perawat gitu. Nah saya diam di situ. Selama saya diam di situ, saya kok tiba-tiba ini udara beda banget gitu. Pasien yang dirawat biasanya penuh, ini nggak ada.
kalau nggak salah cuma ada 3-4 orang lah. Jadi, di ruang rawat sepi inap. pasien. Sepi pasien. Yang kontrol nggak ada, akhirnya saya diam di depan, lampu saya matikan. Nah, karena memang udara sama suasananya nggak enak, akhirnya saya nyalain lagi lampu biar nggak terlalu takut. Tapi itu asli dari awal udah ngerasa takut gitu. Udah gak enak. Udah nggak enak. Jadi waktu itu memang saya tekanan pikiran juga. Pertama tekanan pikiran karena menjelang pernikahan saya masih belum punya apa-apa. Jadi masih stres Ya. Jadi otak itu kayak apa ya? Ngalamun lah kalau istilah Sunda mah bengong gitu, kosong gitu. banyak pikiran, Banyak pikiran. persiapan gitu. Pertama itu, yang kedua yang saya pikirkan adalah omongan, pertanyaan yang dari teman saya itu yang buat di belakang, yang tentang kamu di rumah sakit. Saya nggak jawab seperti itu, taruhlah itu kan jawaban saya itu sompral istilahnya gitu, takabur. Dan yang ketiga, saya ingat bahwa setiap kejadian sepi pasien yang berobat ke UGD ketika malam siap-siap ketika menghadapi jam 1. Mitosnya begitu. Mitosnya seperti itu. Nah akhirnya saya kan semakin stres di depan itu, semakin stres karena sendiri. Terus kan waktu itu memang HP juga belum kayak sekarang canggih lah, kayak gimana HP masih HP cinit-cinit gitu kan. Belum ada YouTube, belum ada apa-apa. Gak bisa kan main permainan di HP, gak bisa, cuma HP. Nah saking stresnya akhirnya saya coba relax, coba menenangkan diri gitu, coba menenangkan diri. Saya masih ingat duduk seperti ini lobby ruang pendaftaran. Saya duduk ini, itu di belakang kan ada kamar mandi, toilet khusus perawat gitu. Itu gelap, dimatiin lampunya dari saya masuk dinas malam itu jam 9, jam 8, jam 9 udah gelap. Jadi saya gak terangin, ya udahlah yang penting ruangan ini terang gitu. Saya coba gini, udah sepi gitu. Akhirnya tiba-tiba saya lihat jam, kan jam di sini. Saya tiba-tiba pingin lihat jam. Pas lihat jam 1:05, itu langsung saya ini langsung merasa, ini juga saya cerita merinding. Jam 1:05. Ingat cerita itu. Itu tiba-tiba kayak nggak ada ngasih apa-apa. Tiba-tiba suara pintu di belakang itu kebuka, gitu, kencang banget. Terus saya coba lihat gini ke belakang, kan kaget, lihat ke belakang. Tiba-tiba itu langsung nggak ada apa-apa. Begitu saya lihat, langsung dari kamar mandi itu keluar sosok, gitu kan, langsung menghadap ke saya, kesini. Kan saya langsung pas orang lihat ke belakang langsung gitu. Jadi pas lihat ke belakang, jadi nggak seperti yang kita bayangkan di TV atau yang ditonton lah di TV, gitu pelan-pelan. Enggak, ini langsung gaya seolah-olah dia kayak mau maksa masuk ke saya. Yo, begitu depan saya, itu saya langsung kayak gitu. Ini langsung gemeteran, nggak bisa berdiri, apalagi lari. Mau ngangkat diri juga nggak bisa. Sosoknya seperti apa itu? Itu sosoknya rambutnya itu panjang sampai bawah, terus gimbal sampai bawah, matanya melotot, tapi putih semua. Ini kotor, sisi kotor, terus bajunya putih kotor, rambutnya itu terus dia nampaknya gini. Jadi sekali kalau saya lihat film-film horor jenis seperti itu, saya jadi suka ingat kejadian malam itu. Itu saya sampai mau teriak, nggak bisa teriak gitu saya. Mau teriak minta tolong, saya nggak bisa. Terus saya coba merem, saya pengen pingsan gitu, di dalam pikiran saya pingsan tapi nggak pingsan gitu. Akhirnya sekitar hitungan 1-2 menit itu saya berpikir bahwa sosok yang di depan saya mungkin sudah tidak ada. Begitu merem saya gini. Begitu saya buka mata saya, ternyata dia malah makin dekat di sini kan. Makin dekat kan itu, saya makin kalau istilah saya di hati udah kosong, nggak istighfar gitu.
nggak tahu, mungkin dia mau berusaha masuk bisa. Dan akhirnya saya terus saya di dalam hati saya istighfar, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus segala apapun dibaca ya, terus apapun dibaca. Dan akhirnya saya buka pelan-pelan, nggak ada. Terus tapi saya masih ini kan, masih di gemetar. Jadi energi saya masih belum full gitu, masih lemas gitu. Begitu saya udah mulai bisa ngangkat tangan gini kaki, akhirnya saya langsung begitu kuat bisa berdiri, langsung berlari, tenaga udah ada tenaga langsung berlari masuk ke ruangan perawat yang jaga yang lagi pada tidur. Di situ ada ibu bidan sama dokter sama perawat perempuan. Itu saya langsung nyusup di tengah-tengah mereka. Wah, kata saya, teteh ibu pun saya takut gitu kan. Itu sampai kaget semuanya. Ada apa sih? Saya bilang mereka ada hantu. Wah, ada hantu, pantesan. Terus mereka ada ibu perawat itu bilang ini, pantesan sepi katanya gitu. Emang dari awal masuk juga udah kerasa banget. Kok auranya beda. Nah dari situ sampai pagi, sampai kedengaran ada suara pasien itu sekitar jam 3:30 lah menjelang subuh, baru kedengar ada yang ketuk UGD. Dan di situ berubah gitu. Dan itu kejadian paling ekstrim selama saya kerja, paling menegangkan. Ditambah mungkin karena adanya pikiran kosong, pertama didukung oleh kayak sompral lah, taruhlah sompral. Jadi saya kayak nantang gitu kan, menjawab pertanyaan teman saya yang luar ke belakang. Nah dari setelah itu kejadian, masih ada kejadian kedepannya juga masih ada, cuman nggak nampak wujud. Jadi saya itu kebiasaan gini, kalau misalkan ada yang kecelakaan, orangnya meninggal. Biasanya kan orang meninggal kecelakaan itu jaket, celana, sepatu atau sendal atau helm, karena pastilah di sama keluarganya. Kadang ada yang dibawa pulang, kadang ada yang enggak. Jadi disimpan. Jadi di rumah sakit itu ada ruangan khusus penyimpanan barang-barang yang ditinggal oleh korban kecelakaan, jaket, sepatu atau helm gitu. Nah suatu ketika saya mikir gini, waktu itu saya punya motor, tapi saya nggak punya jaket sama helm. Akhirnya saya masuk ke ruangan itu dan saya lihat-lihat jaket, beli kan. Kalau jaket yang kecelakaan pasti robek-robek. Betul, saya nemu jaket yang masih utuh, masih bagus, sama helm masih bagus waktu itu. Nah saya karena besoknya saya mau ada acara, jadi maksud saya mau dipinjam gitu. Cuma saya balikin lagi, nggak sampai disimpan di rumah, nggak dibawa sebentar gitu. Nah akhirnya saya jadi namanya juga pinjam gitu, nggak untuk dimiliki gitu kan. Saya pakai, saya pulang ke rumah. Terus mama pas pulang ke rumah ditanya sama ibu saya, kata ibu saya gini, Chef, kok punya jaketnya bagus sama helmnya gitu. Saya cerita dan kata mama saya, jangan suka pakai barang-barang yang ditinggal korban kecelakaan, kata mama saya. Nah kenapa mah, kata saya. Begini, mama saya menceritakan kejadian beberapa bulan ke belakang. Mungkin karena mama saya nggak pernah cerita ke saya kan, ada kejadian apa gitu di kamar saya. Karena kan saya gini, mama saya selalu bilang gini, ibu saya selalu bilang, Chef, kamu kalau pulang kerja dari rumah sakit, tolonglah itu baju seragam di tugas langsung cuci, jangan digantungin di kamar. Selalu bilang seperti itu. Cuma saya nggak pernah hiraukan gitu, karena kan capek, jadi nggak sempat. Nah pas waktu itu mama saya cerita, sekitar tengah malam, sekitar jam 11:30 malam, karena kan posisi kamar saya di atas. Saat itu ibu saya cerita gini, Chef, mama mau cerita. Kenapa? Kan mama sering bilang, baju seragam kalau sudah dipakai dinas, kalau bisa langsung cuci, jangan digantungin. Karena apa? Udah dua kali kejadian, kata ibu saya. Itu kalau tengah malam di kamar saya itu sering kedengaran orang berisik, atau orang yang jalan buka pintu, atau orang yang lagi nyapu di kamar saya itu.
Oh gitu. Gitu ibu saya. Nah dari semenjak cerita itu, gak mungkin lah ibu saya berbohong gitu. Dari semenjak itu saya coba ya nurut lah, kalau misalkan pulang dinas baju langsung dicuci. Alhamdulillah semenjak seperti itu nggak ada kejadian apa lagi. Nah balik lagi ke cerita yang tadi, cerita yang saya pakai jaket sama helm yang ditinggal oleh korban kecelakaan lalu lintas. Saya pakai, udah saya pakai, besoknya saya dinas malam lagi. Lupa si jaket sama helm itu nggak saya bawa ke tempat kerja. Jadi waktu itu kebetulan saya lupa bahwa si jaket sama si helm itu setelah saya sudah pakai, saya lupa. Begitu besoknya saya pergi dinas malam, jaket sama helm itu saya tinggal di rumah. Nah mungkin pada waktu saya dinas malam, nah kejadian itu begitu saya pulang ke rumah pagi-pagi sekitar jam 9, ibu saya baru bercerita bahwa semalam kedatangan tamu. Jam berapa? Kurang lebih jam setengah 2. Ibu saya bilang seperti itu, setengah 2 malam. Tapi si tamunya aneh, kata ibu saya. Gak pakai sendal, gak pakai jaket, gak pakai helm, tapi bawa motor. Oh bawa motor? Bawa motor. Terus kata ibu saya, ditanya, bapak ada perlu ke siapa? Kebetulan di rumah juga ibu saya memang sering ditinggal sendiri. Kakak-kakak saya juga sering keluar rumah malam gitulah, sering gak ada di rumah. Yang ada itu cuma ibu saya. Nah ibu saya tanya, bapak ada perlu ke siapa? Si bapaknya bilang, ibu saya mau ketemu sama anak ibu yang kerja di rumah sakit. Bapak kenapa? Ibu saya jawab, bapak kenapa nggak ke rumah sakit aja? Kebetulan kan anak saya malam ini lagi dinas gitu. Nggak bu, nggak apa-apa, saya cuma mau nitip pesan. Pesan apa? Nah tamu itu bilang, pesan katanya, tolong mohon maaf, jaket sama helm yang anak itu pindah, tolong anterin, pulangin gitu lah ke rumah sakit seperti itu. Nah ibu saya langsung ibu saya bercerita bahwa langsung wah ini tamu pasti bukan sembarangan tamu gitu kan, apalagi malam-malam seperti ini. Ibu saya sosok tamunya seperti apa itu? Sosok tamunya ya seperti ibu saya bilang bahwa beliau datang dengan tidak memakai sendal, terus dengan muka yang nunduk. Oh gitu. Nunduk gitu, terus ngangkat sedikit tapi merem. Mungkin merem yang saya bayangin mungkin nunduk ini pas mungkin cuma segitu. Dan ibu saya langsung dari situ bahwa telah curiga gitu, bahwa yang datang ini bukan tamunya gitu istilah Sunda. Nah ibu saya bilang, oh iya pak, nanti saya sampaikan ke anak saya. Oh iya bu, makanya saya permisi dulu kata si tamu itu. Dan begitu permisi, ibu saya nggak lihat lagi, di situ langsung tutup pintu kunci. Dan besok paginya langsung cerita seperti itu. Dari kedatangan tamu itu memang ibu saya nggak tidur mikirin hal itu dari kedatangan itu. Dari setelah pergi itu sampai subuh nggak tidur, sampai nunggu saya pulang baru bercerita seperti itu. Dan mungkin pesan yang saya terima mungkin ya itu apa? Jadi tidak usah pakai lah gitu, harus ada izin mungkin gitu. Jangan sembarangan pakai, mungkin bisa misalkan kalau misalkan dipinta keluarganya baru mungkin. Nah dari cerita dari awal sampai akhir mungkin yang saya simpulkan di sini bahwa kita harus benar-benar mempercayai dan menghargai bahwa yang gaib itu ada. Dan dari kejadian ini juga mungkin ini adalah pelajaran, karena yang saya tahu ini semakin kita takut justru semakin kita berhadapan dengan sesuatu yang menakutkan. Semakin kita takut justru semakin besar dan mungkin ujian untuk mengalahkan setan tadi seperti itu. Dan pesan moral dari banyak hal ini mungkin itulah, jangan sombong atau merasa diri takabur, karena kejadian
timbulnya dampak dari adanya sesuatu yang muncul itu kan dari pertanyaan teman yang isi jawabannya saya mungkin termasuk takabur lah. Wah, pernah saya walaupun ada saya misalkan dia yang takut itu mungkin ya seperti itu. Sompral atau ya sompral seperti itu. Masih mungkin karena lumayan lama ya kerja di rumah sakit. Kalau misalkan diceritakan mungkin wah itu lebar pisan lah istilahnya, masih banyak, cuman ya mungkin itulah hal yang paling sangat ekstrim selama saya kerja di rumah sakit itu. Pasti itu saya masih ingat sampai sekarang. Tahun 2001 malam Selasa, cuman bulan sama tanggalnya saya masih belum lupa gitu, tanggal berapa. Membekas gitu ya. Masih membekas. Dan ketika saya nonton film istilah horor, kalau lihat sesuatu yang sosok seperti itu, jadi flashback saya mengingat bahwa saya pernah kejadian lihat sosok seperti itu. Menyeramkan. Untuk selanjutnya, Kang Asep, ada yang mau disampaikan nggak untuk penonton Pancek? Mungkin untuk sahabat-sahabat Pancek semuanya dimanapun istilahnya gini, kesimpulan atau pesan bahwa semua yang berkategori makhluk Allah itu kan tidak hanya manusia, jin, setan, mungkin termasuk hal yang gaib kan semua makhluk Allah. Ketika kita ingin dimakhlukkan oleh siapapun, jadi kita juga harus menghargai makhluk-makhluk yang lain. Makhluk sama ciptaan Tuhan. Makhluk sesama ciptaan Tuhan. Gitu. Dan pesan moral yang paling besar adalah jangan pernah takabur, jangan pernah sombong. Gitu. Karena memang dari takabur, dari sombong justru hasilnya seperti itu. Buahnya jelek. Gitu. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak Asep. Terima kasih juga saya sudah diundang. Iya, siap. Sekian dulu pada penonton Pancek mengulas kisah langsung dari narasumbernya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.